intern saya dengan suami saya, maka saya tidak mau memberi statement ataupun komentar dikarenakan takut membuat keadaan menjadi lebih keruh, dan persoalan ini sudah saya serahkan kepada pengacara saya. Urusan rumah tangga ya. Ya, oke. Saya jelasin. Gini. Jadi seperti apa yang sudah pernah kita sampaikan di minggu yang lalu ya, teman-teman media juga kan sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan tentang Zarima ya, untuk mengklarifikasi terkait ada perkara lah, fitnah ya, yang dialami oleh beliau. Nah, tentu kedatangan waktu itu tentu ada alasan, ada sesuatu di balik itu. Nah, di sini kami ingin jelaskan. Jadi gini, peristiwa yang terjadi saat itu, kedatangan Bu Zarima ke Polres ini yang minggu lalu itu benar-benar memang semata-mata untuk mengklarifikasi adanya laporan yang dibuat oleh suaminya sendiri. Ya, ini catatannya. Laporan yang dibuat oleh suaminya sendiri. Di mana seharusnya itu tidak menjadi laporan pidana. Ya, saya tegaskan di sini. Seharusnya itu tidak menjadi laporan pidana. Boleh saya katakan di sini teman-teman penyidik di sini itu kecolongan. Ya. Penjelasannya begini, kenapa kecolongan? Jadi, Mbak Zarima ini difitnah melakukan pencurian mobil. Ini kan nggak enak sebenarnya ya. Tapi ingat, kembali saya tegaskan, kalau suami ngelaporin istri pencurian mobil, masuk akal nggak? Ya, karena nggak ada pasalnya itu. Ya, saya jelasin. Yang boleh kalau suami laporin istri atau saling lapor suami istri, itu kalau KDRT. Atau udahlah, kalau terjadi penyiksaan ya, pemaksaan dalam rumah tangga ya, KDRT kita kenal itu ya, dengan KDRT. Ya, atau perzinahan ya. Ya kita nanti kalau perzinahannya lain lagi lah ya. Intinya begini, laporan yang dilakukan oleh suami Mbak Zarima yang bernama Krisna itu tidak berdasar. Mbak Zarima dilapor melakukan pencurian, padahal mobil itu mobil suaminya, mobil sama-sama dalam perkawinan, harta bersama. Jadi tidak ada no case sebenarnya. Untuk itulah Mbak Zarima datang memberikan klarifikasi sebagai sebagai warga Indonesia yang baik, di mana kalau ada panggilan dari pihak kepolisian maka dia harus hadir. Jadi clear di sini, ini sebenarnya tidak ada perkara. Karena apa? Si suami waktu melapor nggak bilang ke penyidik kalau si Zarima ini yang dilaporin adalah istrinya sendiri, ya, istri sah. Jadi teman-teman penyidik ya, pada saat Mbak Zarima datang waktu itu ya, ingat ya waktu itu kita datang, itu sebenarnya datang karena buru-buru karena kepengen ngasih tahu ke penyidik, nih loh, saya nih istrinya kok bisa tega-teganya dilaporin gitu kira-kira. Dan ya terkejutlah penyidik, oh ternyata suami istri, maaf nih Mbak. Karena apa? Pada saat beliau dilaporin, datang si suami itu ke sini, nggak ngaku, nggak bilang ada fakta bahwa mereka terikat perkawinan, gitu loh ya. Pokoknya itu clear. Itu adalah harta bersama. Saya beli mobil itu juga pada saat saya masih berstatus menikah sama dia, dan itu kita kerja bareng. Ya itu harta bareng ya, beli mobil bareng. Iya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran hukum ya. Jadi tidak ada suami istri itu dalam kasus ini si suami ngelaporin istri nyolong mobil, nggak bisa lah. Ya, Kisah rumah atau seperti apa? Ya itu masalah privasi sudah ya. Jadi yang jelas ya Mbak tidak harmonis lah ya, silakan ya gitulah ya. Gimana Mbak Zarima? Ya itu sudah privasi memang ya. Ya jadi memang kalau itu kan harta bersama ya. Ya kemungkinan memang saya juga sudah tidak mau lagi dengan suami. Saya sudah ingin nanti akan menggugat cerai dia. Tapi memang untuk saat ini memang belum, masih status suami saya. Mungkin dikarenakan saya tidak mau bertemu dia ataupun bicara dengan dia, sehingga dia mengambil jalur seperti ini supaya membuat saya tuh mau tampil dan mau bicara, itu saja sih ya. Tapi masih serumah. Mobil atas nama siapa? Mobil atas nama suami sih, memang atas nama suami. Tapi itu kan dibeli atas saya punya hak di situ karena saya juga uang saya juga di situ. Saya juga belinya juga pakai uang saya juga gitu. Jadi ya itu harta bersama lah. Ya clear itu harta bersama ya. Jadi si Mbak Zarima juga punya hak di situ. Justru yang dia tuntut kan sekarang ini suami mana? Tanggung jawab sebagai suami kan begitu. Nggak ngasih nafkah, nggak ngasih ini, nggak ngasih itu, hak memenuhi haknya Mbak Zarima sebagai istri. Tapi belakangan pergi dari rumah
tiba-tiba ngelaporin mobilnya dicuri. Padahal itu mobilnya juga atas pengetahuan dia sendiri waktu Mbak Zarima di atas di bawah penguasaan Mbak Zarima mobilnya. Dan kita bisnis bareng juga, Gitu. bahkan uang saya ratusan miliaran lah saya bisnis sama dia awalnya kan untuk kita berbisnis, untuk kita walaupun bisnisnya juga nggak jalan lancar, tapi kan uang yang sudah dikeluarkan itu dari saya tuh udah sekitar miliaran lah, saya nggak bisa ngomong. Ya intinya begitu. Jadi sebenarnya no case ini kalau seandainya si suami mengakui kejujuran itu ya, bahwa Mbak Zarima adalah istrinya ya. Mobilnya jenis apa Mbak? Sorry itu janganlah nanti ya. Iya sudah hampir 2 tahun ini kira-kira ya, sudah hampir 2 tahun ini. Karena suami banyak bohong gitu aja. Sebenarnya saya tidak mau bicara banyak ya, karena ini masalah privasi saya. Ya, karena ada prosedur, tentu endingnya akan dihentikan. Ya, saya pastikan ini nanti pasti dihentikan. Ya. Mungkin mau diluruskan tuh bahwa mobil itu ada di rumah bersamanya Zarima sama suaminya. Ya, gitu ya. Jadi bukan dibawa penguasa Zarima, tapi mobil itu di rumah mereka berdua, di rumahnya suaminya sama di rumahnya Zarima. Jadi bukan semata-mata bawa penguasaan Zarima, tapi mobil itu ada di rumah bersamanya berdua. Saya kira begitu. Karena ya. apa? Sampai detik ini mereka masih terikat hubungan perkawinannya sah. Ya, seperti sampaikan rekan saya tadi itu ya kan, bahwa tidak ada dalam sejarah itu suami dan atau istri saling melapor satu sama lain. Nggak ada pasal dan Ya, dalam urusan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.